Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statistika dan peluang. Kita akan mempelajari konsep dasar statistika, cara menyajikan data, ukuran pemusatan, dan juga ukuran penyebaran, hingga peluang dan contoh kasus nyata yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sini saya akan membahas materi pertama, yaitu adalah pengertian data, variabel, dan juga skala ukur. Yang dimana statistika tersebut dimulai dari data. Pengertian dari data tersebut adalah sumber informasi yang dikumpulkan dari suatu pengamatan, survei, ataupun eksperimen, yang dimana data tersebut berupa angka, kata, simbol, ataupun kategori yang kemudian variabel tersebut adalah suatu karakteristik atau sifat objek yang dapat berubah-ubah, yang dimana variabel tersebut dapat berupa tinggi badan, berat badan, ataupun jumlah kendaraan dan lain-lain. Nah, selanjutnya skala ukur, yang dimana pengertiannya adalah suatu jenis pengukuran yang digunakan untuk menyatakan suatu variabel yang dimana ada 4, yang dimana nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Ini mana skala nominal ini dia tuh hanya membedakan suatu kategori. Nah, kalau skala ordinal dia tuh menunjukkan suatu urutan. Lalu skala interval dia tuh memiliki jarak yang sama antar nilai, tetapi dia tuh tidak memiliki nol absolut. Lalu yang terakhir skala rasio, yang dimana skala rasio tersebut memiliki seluruh karakteristik sebelumnya dan juga dia tuh memiliki nol absolut. Lalu materi kedua yaitu adalah tentang penyajian data, tabel diagram, garis, dan lingkaran. Yang dimana penyajian data sangat penting yang bertujuan agar informasi dapat dipahami. Bentuk penyajian data yang biasanya digunakan itu seperti tabel, diagram batang, ataupun diagram garis, dan juga diagram yang berbentuk lingkaran. Lalu tabel digunakan untuk menampilkan suatu data secara sistematis dalam baris dan kolom. Diagram batang digunakan untuk membandingkan kategori, dan juga diagram garis itu digunakan untuk menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu. Lalu diagram lingkaran itu menampilkan persentase dari keseluruhan data yang telah diukur. Setelah memahami jenis-jenis skala ukur, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana skala ukur digunakan dalam praktik dan mengapa hal ini penting, khususnya dalam penelitian dan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian, skala ukur digunakan untuk menentukan cara mengolah data. Sebelum data dianalisis, perlu diketahui terlebih dahulu jenis skala yang digunakan. Data berupa kategori atau urutan, tidak bisa diolah dengan cara yang sama seperti data angka, yang bisa dihitung secara matematis. Jika skala ukur ditentukan dengan keliru, hasil analisis bisa menjadi tidak tepat dan kesimpulan yang diambil bisa saja salah. Oleh karena itu, memahami skala ukur merupakan langkah awal yang penting sebelum melakukan analisis data. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika data diberi angka, lalu dianggap sebagai data hitung, padahal tidak semua angka memiliki arti matematis. Misalnya, data tingkat kepuasan atau tingkat pendidikan yang sering langsung dihitung rata-ratanya. Padahal, data tersebut hanya menunjukkan urutan atau kategori. Kesalahan seperti ini terlihat sederhana, tetapi dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selain dalam penelitian, skala ukur juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari saat mengisi kuesioner kepuasan, memilih kategori produk, atau menilai suatu layanan. Sebenarnya sedang digunakan skala ukur. Begitu juga saat mengukur tinggi badan, berat badan, dan umur yang semuanya termasuk skala rasio. Dengan adanya skala ukur, informasi dapat dikelompokkan dengan lebih rapi dibandingkan dengan jelas dan digunakan untuk mengambil keputusan secara lebih terstruktur. Selanjutnya adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data menggambarkan nilai tengah atau nilai wakil dari seluruh data. Yang pertama ada mean. Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah data. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Ketiga ukuran ini membantu kita memahami kecenderungan umum dari suatu data.
Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data menunjukkan sejauh mana data tersebar dari nilai tengah. Range menunjukkan jarak antara nilai paling besar dan paling kecil. Variance menunjukkan seberapa jauh data menyimpang dari nilai rata-rata. Standar deviasi merupakan akar dari variance yang menggambarkan tingkat keragaman data. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan huruf S. Banyaknya anggota ruang sampel dilambangkan dengan NS. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, dan C. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan sebagainya. Kalian pasti sudah pernah melihat dadu kan? Coba deh kalian perhatikan sisi dadu tersebut. Kalian akan melihat mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah anggota ruang sampel tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan ini adalah titik sampelnya. Dan ingat ya, ruang sampel itu dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Banyaknya angka di dalam kurung tersebut adalah jumlah anggota ruang sampel. Dan angka-angka yang ada di kurung kurawal disebut titik sampel. Kita coba pada uang logam. Terdapat angka dan sisi gambar. Sehingga ruang sampelnya adalah S sama dengan A dan G. A untuk angka dan G untuk gambar. Jumlah anggota ruang sampelnya ada 1, 2. Ada 2. Dan titik sampel adalah A dan G. Setelah memahami konsep ruang sampel dan kejadian, selanjutnya kita akan membahas peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nilai peluang dinyatakan dengan angka antara 0 sampai 1, di mana 0 berarti kejadian tersebut mustahil terjadi, dan 1 berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Secara sistematis, peluang suatu kejadian dirumuskan sebagai berikut. VA sama dengan NA per NS, di mana VA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya hasil yang mungkin terjadi dari kejadian A, dan NS adalah jumlah seluruh kemungkinan hasil yang dapat terjadi atau yang disebut sebagai ruang sampel. Dalam mempelajari peluang, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami. Yang pertama adalah percobaan. Percobaan yaitu suatu kegiatan yang hasilnya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Yang kedua yaitu ruang sampel yang dilambangkan dengan huruf S, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Setiap anggota dari ruang sampel disebut sebagai titik sampel, sedangkan kejadian yang dilambangkan dengan A adalah himpunan bagian dari ruang sampel, yaitu hasil yang ingin kita inginkan dari suatu percobaan. Selain peluang kejadian, terdapat juga konsep kejadian komplement. Kejadian komplement dari A yang dituliskan sebagai A pangkat C adalah kejadian tidak terjadinya A atau kebalikan dari kejadian A. Peluang kejadian komplement dirumuskan sebagai berikut. V A pangkat C sama dengan 1 min VA. Rumus ini memudahkan kita untuk mencari peluang suatu kejadian tanpa harus menghitung ulang ruang sampelnya. Sebagai contoh, kita akan melihat percobaan melempar
sebuah dadu. Ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah angka 1 sampai 6. Sehingga sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jumlah anggotanya adalah 6. Misalnya, kejadian A adalah munculnya mata dadu ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Sehingga banyaknya anggota kejadian A adalah 3. Maka peluang munculnya mata dadu ganjil dapat dihitung sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Artinya, peluang munculnya mata dadu ganjil adalah 1 per 2 atau 50%. Setelah memahami peluang suatu kejadian, selanjutnya kita akan membahas materi peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi terlebih dahulu. Artinya, peluang suatu kejadian dapat berubah jika kita sudah mengetahui informasi atau kondisi tertentu sebelumnya. Secara sistematis, peluang bersyarat dirumuskan sebagai berikut. V A jika B sama dengan VA irisan B per VB, di mana PA jika B adalah peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi. VA irisan B adalah peluang kejadian A dan B terjadi secara bersamaan, dan VB adalah peluang terjadinya B. Kejadian A irisan B disebut sebagai kejadian irisan, yaitu kejadian yang memenuhi kejadian A dan B sekaligus. Konsep irisan ini sangat penting dalam memahami peluang bersyarat. Sebagai contoh, misalkan kita melempar sebuah dadu. Diketahui kejadian B adalah muncul mata dadu genap, yaitu 2, 4, dan 6. Kejadian A adalah muncul mata dadu lebih dari 3, yaitu 4, 5, dan 6. Irisan antara kejadian A dan B adalah 4 dan 6. Peluang kejadian B adalah 3 per 6. Sedangkan peluang kejadian A dan B adalah 2 per 6. Maka peluang bersyarat A terhadap B dapat dihitung sebagai berikut. P A kalau B sama dengan P A irisan B per PB sama dengan 2 per 6 per 3 per 6 sama dengan 2 per 3. Artinya, jika diketahui mata dadu yang muncul adalah bilangan genap, maka peluang mata dadu tersebut lebih dari 3 adalah 2 per 3. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi awal atau syarat dapat memengaruhi besar peluang suatu kejadian. Peluang bersyarat banyak digunakan dalam statistika, analisis data, dan pengambilan keputusan. Materi selanjutnya adalah aturan penjumlahan dalam peluang. Aturan penjumlahan digunakan untuk menentukan peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B. Kata "atau" dalam peluang berarti salah satu kejadian dapat terjadi atau keduanya dapat terjadi secara bersamaan. Secara umum, aturan penjumlahan dirumuskan sebagai berikut. Rumus ini digunakan jika kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas. Artinya, masih ada kemungkinan A dan B terjadi bersamaan. Kejadian saling lepas. Jika kejadian A dan kejadian B saling lepas atau tidak mungkin terjadi secara bersamaan, maka peluang irisan A dan B sama dengan 0. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, kita melempar sebuah dadu. Misalkan kejadian A adalah muncul mata dadu genap, yaitu 2, 4, 6. Dan kejadian B adalah muncul mata dadu lebih dari 4, yaitu 5, 6.
Kedua kejadian ini tidak saling lepas karena memiliki irisan yaitu 6. Peluang kejadian A adalah 3/6. Peluang kejadian B adalah 2/6. Dan peluang irisan A dan B adalah 1/6. Maka peluang muncul mata dadu genap atau lebih dari 4 adalah Jadi, aturan penjumlahan membantu kita menghitung peluang kejadian A dan B dengan memperhatikan apakah kedua kejadian tersebut saling lepas atau tidak. Selanjutnya adalah aturan perkalian dalam peluang. Aturan perkalian digunakan untuk menentukan peluang terjadinya 2 atau lebih kejadian secara bersamaan atau berurutan. Dalam aturan ini, kejadian-kejadian tersebut dapat bersifat saling bebas atau saling bergantung. Kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika terjadinya kejadian pertama tidak memengaruhi kejadian berikutnya. Rumus perkalian untuk kejadian saling bebas adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dibagi peluang B. Contoh kejadian saling bebas. Sebagai contoh, sebuah koin dan sebuah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul gambar pada koin adalah 1/2 dan peluang muncul angka 6 pada dadu adalah 1/6. Karena kedua kejadian ini tidak saling mempengaruhi, maka peluang keduanya terjadi bersamaan adalah peluang A irisan B sama dengan 1/2 dikali 1/6 sama dengan 1/12. Kejadian saling bergantung. Dua kejadian dikatakan saling bergantung jika kejadian pertama mempengaruhi peluang kejadian berikutnya. Rumus perkalian untuk kejadian saling bergantung adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B kalau A. Contoh kejadian saling bergantung. Sebagai contoh, terdapat sebuah kotak berisi 3 bola merah dan 2 bola biru. Jika diambil 1 bola merah, kemudian diambil lagi 1 bola tanpa pengembalian, maka peluang terambil 2 bola merah berturut-turut adalah peluang merah 1 irisan merah 2 sama dengan 3/5 dikali 2/4 sama dengan 6/20 sama dengan 3/10. Dengan aturan perkalian, kita dapat menghitung peluang kejadian yang terjadi secara bersamaan atau berurutan, baik kejadian saling bebas maupun saling bergantung. Contoh statistika pada pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peningkatan kepuasan pelanggan di bisnis retail. Sebuah perusahaan retail menghadapi masalah penurunan penjualan di salah satu cabang tokonya. Manajemen menduga bahwa penurunan ini disebabkan oleh tingkatnya kepuasan pelanggan yang rendah, tetapi mereka tidak yakin faktor mana yang paling berpengaruh. Penyelesaian menggunakan statistika. Yang pertama, pengumpulan data. Manajemen melakukan survei terhadap sampel acak pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap berbagai faktor kualitas produk, harga, keramaian, staf, dan kebersihan toko. Yang selanjutnya adalah analisis deskriptif. Data terukur ditolak untuk menemukan rata-rata median dari setiap faktor untuk membantu mengidentifikasi area mana yang memiliki skor terendah. Yang selanjutnya analisis intensitas. Menggunakan statistika inferensial seperti analisis korelasi regresi, ada bagian signifikan antara faktor-faktor tertentu, misalnya keramaian staf keseluruhannya. Pengambilan keputusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keramaian yang kuat dengan tingkat keluhan toleransi dengan penjualan berdasarkan bukti statistik ini. Manajemen memutuskan untuk menginvestasikan kembali pelatihan layanan pelanggan yang komprehensif bagi staf cabang tersebut. Contoh selanjutnya yaitu penilaian efektivitas vaksin COVID-19.
Selama pandemi COVID-19, lembaga kesehatan perlu menentukan seberapa efektif suatu vaksin baru dalam mencegah infeksi di populasi yang luas. Penyelesaian menggunakan statistika. Yang pertama, yaitu design study. Para peneliti merancang klinis secara acak dan mengontrol yang melibatkan puluhan ribu sukarelawan. Separuh sukarelawannya itu menerima vaksin, kelompok perlakuan, dan separuh lainnya penerima placebo, yaitu kelompok kontrol. Pengumpulan data yang kedua, data dikumpulkan selama beberapa bulan mengenai jumlah kasus infeksi yang terjadi kedua kelompok tersebut. Yang ketiga, analisis inferensial. Peneliti menggunakan uji hipotesis statistika seperti uji Z kuadrat atau uji T untuk membandingkan proposal infeksi dan kelompok yang divaksin dan kelompok placebo. Tujuannya adalah menguji hipotesis nol, yakni yang tidak efektif dan yang efektif. Pengambilan keputusan jika hasil statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistika antara kedua kelompok, misalnya 95% lebih sedikit kasus pada kelompok vaksin, para ahli kesehatan dapat menyimpulkan bahwa vaksin tersebut efektif dan merekomendasikan untuk pengguna massal dalam kedua kasus tersebut. Statistika menyediakan kerangka kerja berbasis data untuk mengubah dugaan menjadi kesimpulan yang dapat diandalkan dan menginformasikan keputusan penting. Untuk menganalisis data dan peluang secara sistematis, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi jenis data. Kita harus mengetahui apakah data termasuk data kualitatif atau kuantitatif. Data kuantitatif dibagi lagi menjadi diskrit dan kontinu. Dengan mengetahui jenis data, kita dapat menentukan metode analisis yang tepat. Contohnya, tinggi badan menggunakan metode kuantitatif kontinu, sedangkan warna favorit menggunakan metode kualitatif nominal. Selanjutnya, menentukan metode penyajian data yang tepat. Setelah jenis data diketahui, pilih cara penyajian yang membuat data mudah untuk dipahami. Untuk data kategori, cocok menggunakan diagram batang atau lingkaran. Untuk data perubahan waktu, menggunakan diagram garis. Untuk angka-angka mentah, menggunakan tabel. Contohnya, data jumlah siswa setiap tahun menggunakan diagram garis. Langkah selanjutnya adalah menghitung ukuran pemusatan, mean, median, modus. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui nilai yang dapat mewakili sekumpulan data. Mean adalah nilai rata-rata yang cocok digunakan jika data tidak memiliki nilai yang terlalu beda jauh. Median adalah nilai tengah dan digunakan ketika terdapat nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Sedangkan modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam satu data. Contohnya, data nilai ujian siswa, mean, digunakan untuk mengetahui rata-rata nilai seluruh siswa di kelas. Langkah selanjutnya, menghitung ukuran penyebaran data, range, variance, dan standar deviasi. Setelah mengetahui nilai tengah, kita perlu mengetahui bagaimana data tersebar, apakah data cenderung mendekati rata-rata atau justru jauh berbeda. Standar deviasi memberikan gambaran tingkat variasi. Contohnya, jika standar deviasi kecil, nilai siswa seragam. Jika standar deviasi besar, nilai siswa sangat bervariasi. Langkah selanjutnya menentukan ruang sampel. Pada bagian peluang, penting untuk menentukan semua kemungkinan hasil terlebih dahulu. Ruang sampel bisa berupa daftar angka, objek, atau peristiwa. Contohnya, melempar 2 koin. Ruang sampelnya adalah gambar-gambar, angka gambar, gambar angka, dan angka-angka. Selanjutnya adalah menghitung peluang atau peluang bersyarat. Setelah ruang sampel ditentukan, hitung peluang menggunakan rumus yang sesuai. Untuk peluang biasa, gunakan peluang A sama dengan jumlah A dibagi jumlah seluruh kemungkinan. Untuk peluang bersyarat, gunakan peluang A jika B terjadi sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Contohnya, peluang muncul angka genap pada dadu adalah 3/6 atau setengah. Peluang bersyarat, memilih siswa perempuan yang nilainya lebih dari 80%. Contoh selanjutnya adalah peluang bersyarat. Peluang memilih siswa perempuan yang nilainya lebih dari 80 jika dari kelompok siswa berprestasi. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis.
Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari seluruh perhitungan. Kesimpulan harus menjawab tujuan analisis. Pada bagian ini, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari seluruh perhitungan. Kesimpulan harus menjawab tujuan dari analisis. Pada bagian ini juga, kita dapat memberikan rekomendasi. Contohnya, jika mean tinggi, median stabil, standar deviasi kecil, sehingga data cenderung baik dan seragam. Setelah mempelajari materi statistika dan peluang yang telah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa statistika dan peluang merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang telah dibahas membantu memahami bagaimana data dikumpulkan, diolah, disajikan, dan digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Statistika dimulai dari data dan variabel, kemudian dilanjutkan dengan skala ukur yang menentukan cara data tersebut dianalisis. Pemahaman skala ukur sangat penting agar data tidak salah diolah dan hasil analisis tetap akurat. Data yang sudah dikumpulkan perlu disajikan dengan baik agar mudah dipahami. Oleh karena itu, digunakan berbagai bentuk penyajian data seperti tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Setiap bentuk penyajian memiliki fungsi masing-masing, tergantung pada jenis data dan tujuan penyampaian informasi. Selain itu, ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus membantu mengetahui nilai yang mewakili sekumpulan data. Sementara itu, ukuran penyebaran data seperti range, variance, dan standar deviasi digunakan untuk melihat seberapa besar variasi data dan nilai rata-ratanya. Selain itu, ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus membantu mengetahui nilai yang mewakili sekumpulan data. Sementara itu, ukuran penyebaran data seperti range, variance, dan standar deviasi digunakan untuk melihat seberapa besar variasi data dari nilai rata-ratanya. Kedua konsep ini sangat berguna untuk memahami karakteristik suatu data secara menyeluruh. Pada bagian peluang telah dibahas konsep ruang sampel, titik sampel, dan kejadian yang menjadi dasar dalam menghitung peluang suatu peristiwa. Peluang membantu memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian, baik dalam percobaan sederhana seperti pelemparan dadu dan koin, maupun dalam kasus yang lebih kompleks. Selain peluang suatu kejadian, juga dipelajari peluang bersyarat, yang menunjukkan bahwa peluang dapat berubah jika sudah diketahui informasi sebelumnya. Kemudian, aturan penjumlahan dan aturan perkalian peluang membantu menghitung peluang kejadian yang saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan saling bergantung. Melalui contoh kasus nyata, dapat dilihat bahwa statistika dan peluang tidak hanya digunakan dalam pelajaran, tetapi digunakan dalam dunia nyata, seperti dalam bisnis kesehatan, pendidikan, dan pengambilan kebijakan. Dengan pendekatan berbasis data, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemahaman statistika dan peluang membantu berpikir lebih logis, sistematis, dan kritis. Dengan menguasai konsep-konsep dasar ini, diharapkan dapat lebih bijak dalam membaca data, menilai informasi, dan mengambil keputusan dalam berbagai situasi. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman tentang statistika dan peluang. Terima kasih telah belajar bersama. Semoga video ini membantu kalian memahami statistika dan peluang secara lebih mudah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.